Assalamualaikum. Hi friends, are you ready? 3, 2, 1, go. Welcome back to our video. Tiba-tiba aku melayang menembus lapisan. Jangan lupa like ya. Kenalin nih, kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan. Teori pertumbuhan manusia. Pengertian pertumbuhan menurut beberapa ahli. Pertumbuhan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Suji, Ningsi, dan Ranu pada tahun 2015 menyatakan pertumbuhan ialah suatu perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Sebagai contoh, anak yang bertambah besar bukan saja secara fisik, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Menurut Kartono, pertumbuhan adalah perubahan secara fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada waktu tertentu. Menurut Crow and Crow, pertumbuhan adalah perubahan struktural dan fungsional dalam pembentukan seorang secara jasmani, mulai dari kandungan lahir dan kemudian sampai dewasa. Jadi, kesimpulannya, pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material tertentu sebagai akibat adanya pengaruh lingkungan dan menyangkut aspek fisik jasmania, seperti perubahan yang terjadi pada organ-organ dan struktur organ fisik, sehingga anak semakin bertambah umurnya, semakin besar dan semakin tinggi pula badannya. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif yang merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat proses kematangan dan pengalaman. Contoh pertumbuhan pada perubahan bentuk tubuh, semakin tinggi, bertambahnya berat badan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia Akan mewarisi genetik dari orang tuanya, misal bentuk dan warna rambut, warna mata, bentuk tubuh, warna kulit. Tubuh manusia mempunyai beragam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tubuh. Faktor gizi yang dikonsumsi seperti makanan dan minuman akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Peran lingkungan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia akan memberi dampak positif seperti cara mengatur emosi dan bersosialisasi. Kekuatan otot dan tulang saat berolahraga akan tumbuh dengan baik, serta sistem imun di dalam tubuh dapat terhindar dari penyakit. Untuk menunjang perkembangan manusia, peran pendidikan sangat penting. Pendidikan akan memberi efek positif bagi emosional, intelektual. Setiap manusia terjadi proses pembuahan yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Pada masa sebelum lahir, merupakan awal terbentuknya organ tubuh dan tersusunnya jaringan syaraf yang membentuk sistem syaraf yang paling lengkap. Proses pertumbuhan fisik manusia setelah lahir berlangsung sampai dewasa. Hukum pertumbuhan. Menurut Satoto, terdapat dua hukum pertumbuhan fisik yang berlaku umum dan menyeluruh, yaitu hukum Shepala-Caudal dan hukum Proximo-Distal. Hukum yang pertama, hukum Shepala-Caudal. Menurut Siti Hartina, pertumbuhan dimulai dari arah kepala menuju ke kaki. Dalam hukum ini, bagian kepala tumbuh lebih dahulu daripada daerah-daerah lain. Hukum Proximo-Distal. Menurut Siti Hartina,
Pertumbuhan dimulai dari sumbu yang terdiri dari jantung, alat pernapasan, dan alat pencernaan yang akan tumbuh terlebih dahulu dan lebih pesat apabila dibandingkan dengan di daerah tepi, misalnya di anggota tubuh lain atau anggota gerak badan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.